Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Kembali kita teman-teman belajar hari ini bagaimana kita memahami bagian lift, yaitu dorsu pada pintu ya. Ini kita lihat teman-teman kita lagi melepas dorsu yang lama, kita akan ganti pakai dorsu yang baru. Jadi pada pintu landing ataupun pintu lantai itu terdapat 4 sisi dorsu. Untuk apa dorsu? Dorsu ini adalah sebagai seperti kayak kita pakai sepatu gitu supaya terarah pada jalurnya. Jadi membantu untuk buka tutup pintu mulus ya, artinya tidak goyang, tidak berguncang. Jadi pada alurnya dia pada alur pada dorsunya ya, pada alurnya. Jadi perlu dipakai dorsu supaya pintu landing ataupun pintu car itu tidak membuka tutup dengan keadaan bergoyang-goyang, sehingga dia hanya mulus lurus gitu ya. Jadi teman-teman, untuk dorsu pada satu pintu, baik pintu lantai 1, lantai 2, lantai 3, setiap pintu itu memiliki 4 dorsu ya, supaya presisi untuk buka tutupnya pintu. Ini dorsunya teman-teman. Ini yang dikatakan ini karet ya, yang hitam itu karet, bentuk karet. Yang kuningnya tadi, tembaga tadi itu seperti kayak tembaga lah ya, atau kita bilang bisa besi ya, supaya penahannya itu, supportnya. Nah nanti karet tadi, dorsu tadi itu terbuat dari karet ya, untuk menahan pintu pada alurnya dan berjalan pada alurnya sehingga tidak goyang. Nah kalau dorsunya sudah tipis ataupun sudah habis, sama seperti kayak kanvas rem sudah habis, berarti kita harus ganti ya, ganti yang baru untuk dorsunya ya. Jadi sepatu untuk pintu ini harus diganti kalau sudah tipis, sehingga setelah kita ganti dengan yang baru, maka pintunya akan menutup, membuka dengan mulus. Demikian pengajaran kita teman-teman untuk penggantian dorsu ini. Gampang saja, buka murnya aja 1 2 gitu, kiri kanan, lepas ya, kita ganti baru, pasang lagi murnya, gitu saja penggantiannya. Nah ini dilihat nih, penggantiannya seperti itu aja ya. Kita lepas ya, nah itu kita lepas supportnya ke supportnya pintu ya, supportnya pintu. Nah ini kita kencangin aja, yang penting suhunya itu pada alur pintu, sehingga alur pintu tidak boleh ada kotoran ya, bisa menghambat dorsu itu berfungsi dengan baik. Jadi teman-teman harus memperhatikan dorsunya jangan sampai tipis ya, sehingga pintu dapat kebuka dan ketutup dengan mulus. Demikian pengajaran saya tentang perbaikan dorsu, sehingga teman-teman engineering dapat mengetahui bahwa di pintu ada komponen namanya dorsu. Nah dorsu itu berfungsi untuk membuat pintu, baik pintu car maupun pintu landing, buka tutup dengan mulus, artinya pada alurnya, tanpa menimbulkan suatu pintu yang bergoyang ketika membuka pintu ataupun ketika pintu ketutup, rencana menutup. Jadi
pintu ini buka tutup pada alurnya sesuai dengan pemasangan dorsunya yang menahan dia berada pada alurnya. Ya, itu fungsi dorsu. Jadi teman-teman semua engineering dapat memahami bahwa di pintu lift, pintu landing itu terpasang dorsu dengan konsep 4 dorsu, ya, kiri 2, kanan 2, sehingga teman-teman dapat memahaminya. Membukanya gitu gampang saja, lihat tuh, hanya membuka seperti itu masangnya. Buka yang lama, lepas, pasang dia. Jadi ada supportnya, tinggal buka saja seperti itu. Jadi tidak usah bingung pekerjaannya, ini sangat mudah. Tinggal melepas dorsu yang lama dengan melepas baut, ya, kemudian kita kencangin. Nanti kita praktekin, nah lihat tuh, praktekin mulus kah, adakah kesat, harus disetting lagi. Kalau udah mulus pada jalurnya berarti sudah oke pemasangan dorsu kita. Demikian teman-teman ya, terima kasih.